Ya baik, dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tepat pada hari Jumat 4 Desember 2020 kita hadir dalam program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Alhamdulillah mitra JC, di hari ini kita insya Allah akan mendengarkan satu materi ini yang berkaitan dengan bahagia di masa tua bersama Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura selaku Direktur SDI dan Bintara, yaitu Bapak Eko Yulianto, SPSI, MKM, CI, CTNLP, CHMP. Waduh, luar biasa gelarnya panjang. Mudah-mudahan ini dapat memberikan satu informasi seperti apa sih kehidupan ataupun biar kita bahagia di masa tua. Nah, nanti akan ada tips-tips menarik dari Pak Eko Yulianto. Untuk itu kita juga mengundang untuk mitra JC yang ingin bergabung baik melalui SMS Center di 08121 5549288 atau langsung bisa bertanya melalui akun Instagram RSIJ Sukapura ataupun Radio JIC. Langsung saja kita akan menyapa Bapak Eko Yulianto selaku Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Senang sekali Bang Dipo Usman bisa kembali hadir menemani Mitra JC dan alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan Pak Eko walaupun hanya lewat Zoom karena kita masih dalam situasi PSBB transisi. Jadi kita siarannya masih lewat Zoom. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung ya Pak Eko ya. Pak Eko gimana kabarnya? Amin. Sehat dan keluarga ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walaupun suasana mendung gerimis-gerimis berjalanlah ini dengan lancar. Ya itu harapan kita. Pak Eko, jadi tema kita hari ini berbicara mengenai bahagia di masa tua. Nampaknya Pak Eko juga sangat bahagia hari ini. Nah, nanti boleh di-share-share nih buat Mitra JC seperti apa sih tips-tipsnya agar kita tuh bahagia di masa tua. Tapi sebelumnya silakan Pak Eko Yulianto untuk menyapa dulu Mitra JC dan memberikan pendahuluan lah di tema kita hari ini. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Dipo dan para sahabat-sahabatku di Mitra JIC. Tema yang pada hari ini adalah tetap bahagia di masa tua. Jadi berbicara mengenai bahagia di masa tua ini dikatakanlah susah-susah gampang. Di mana misalnya dalam kondisi seseorang sedang diterima atau kena musibah, ya kan, itu untuk menjadi bahagianya menjadi susah. Kenapa? Kondisinya lagi dalam keadaan kesusahan, tertekan, dan kena musibah. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Tadawau fa innallaha ta'ala lam yadu'da'an illa radu'allahu dawa'an gairodai wahidil al-harum." Bahwasanya berobatlah kalian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mendatangkan suatu penyakit kecuali mendatangkan juga obatnya. Selain satu yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit yang namanya tua, atau dalam istilah medis kedokteran itu demensia atau kepikonan, ya, ini biasanya kan orang-orang tua. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Nah, di kala muda yang perempuan itu cantiknya luar biasa, yang laki-laki gantengnya luar biasa, tetapi manakala sudah mencapai usia tua, nah ini usia tua ini juga banyak definisi-definisi ya. Jadi ada yang disebut dengan manula, manusia lanjut, ada yang disebut juga dengan usila, usia lanjut, ada juga yang disebut geriatri, ya kan, ilmunya disebut dengan istilah ilmu gerontologi, ilmu yang mempelajari tentang orang yang sudah lanjut usia. Tetapi beberapa tahun ini
orang tua itu kita sebut dengan istilah senior lah ya itu sebuah istilah aja sebenarnya. Nah, ketika seseorang sudah menjalani atau mengalami masa penuaan, bagaimana sih kiat-kiatnya untuk tetap bahagia di masa tua itu? Jadi, jadikanlah masa tuamu masa yang penuh kebahagiaan. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai masa yang bahagia itu? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, sahabat-sahabat mitra JIC yang saya sayangi, beberapa tip atau cara yang dilakukan untuk membuat masa tua menjadi lebih bahagia, itu ada beberapa cara sebenarnya, Bang Tipo. Yang pertama ini tentunya dengan menjalani yang disebut dengan pola hidup sehat. Nah, bagaimana cara menjalani pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat ini sebaiknya memang sudah diterapkan sejak berusia muda ya. Jadi agar saat usia tua itu bisa meneruskan dan menikmatnya hasilnya di dalam tubuh kita. Jadi pola hidup sehat ini dijalanin sejak usia muda. Dengan demikian nanti hasilnya setelah kita udah senior, udah tua, itu bisa menikmatin hasilnya. Jadi bagaimana? Dengan cara membiasakan diri, yaitu pola hidup sehat, maka kita akan mencukupi hak dari tubuh kita. Nah, yang kedua, ini tentunya dengan menghindari stres. Stres ini berasal dari sebuah problem-problem, masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan. Ya. Jadi ada stimulus, ada rangsangan, ya kan? Kemudian kita tidak bisa memecahkan. Manakala stres ini tidak bisa dihadapi, maka dampaknya akan semakin berat, ya kan? Yaitu ke depresi. Nah, ini timbulnya biasanya dari beberapa konflik-konflik ya, stres ini ya. Nah, konflik itu sendiri ada konflik yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Atau konflik yang disebut konflik negatif atau juga yang disebut konflik positif. Maksudnya bagaimana? Nah, konflik negatif atau konflik yang tidak mengenakan ini adalah sebuah problem permasalahan-permasalahan kita dihadapkan pada sesuatu masalah yang memang tidak enak. Contohnya apa? Misalnya nun sewu sakit yang berkepanjangan, ya kan? Itu konflik yang negatif. Itu bisa menimbulkan stres. Tetapi pertanyaannya, apakah konflik masalah yang positif itu bisa menyebabkan stres? Oh, bisa juga. Contohnya apa? Misalnya kita dihadapkan pada situasi mendapatkan konflik yang positif-positif. Misalnya begini, pada hari Minggu depan itu dapat panggilan kerja, tetapi di sisi lain dia harus menjalankan pernikahan. Ini pernikahan enak kan, kemudian diterima kerja juga enak. Nah, kita disuruh memilih dua hal, Bang Dipo, yang sama-sama itu konflik yang saling menguntungkan. Kalau kita memilih menikah, maka pekerjaannya akan tertunda, panggilan kerja itu. Ya. Tetapi kalau kita menerima pekerjaan, nikahnya yang tertunda. Sama-sama enak, tapi menyebabkan kita menjadi konflik begitu Bang Dipo. Iya, padahal ini sama-sama positif. Nah, tentunya di dalam menghindari stres ini Bang Dipo, kita harus menghindari yang namanya ketegangan. Kemudian ansietas atau ada orang yang tipikalnya cemas ya, dikit-dikit cemas, dikit-dikit sakit perut, dikit-dikit sering buang air kecil, kemudian keringatnya berlebihan, itu tanda-tanda cemas, gelisah dan sebagainya. Dan emosi yang berlebihan sebaiknya juga harus bisa dihindarkan ya. Jika berlebihan, maka ini akan bisa menimbulkan suatu penyakit untuk diri sendiri. Jadi pengendalian emosi itu sangat dianjurkan di masa-masa yang sudah senior atau masa yang sudah tua, Bang Dipo. Nah, sahabat-sahabat JIC, mitra JIC yang kami sayangi,
Iya. Tentunya dengan cara menghindari stres ini perbanyaklah dengan silaturahmi agar senantiasa kita dapat terlepas dari yang namanya beban. Karena Rasulullah SAW itu bersabda, senyummu itu merupakan sedekah, ya kan? Dengan banyak senyum itu menimbulkan hormon bahagia ya, karena selalu tersenyum. Kemudian apalagi? Yang ketiga tentunya dengan cukup istirahat dan rekreasi, Bang Dipo. Istirahat yang cukup ini sangat diperlukan untuk menggantikan sel-sel tubuh yang sudah rusak. Dan dengan rekreasi maka akan dapat mengurangi ketegangan dan melepaskan stres. Nah, rekreasi-rekreasi ini jenisnya juga bisa dipilih, disesuaikan dengan isi kantong kita, Bang Dipo. Jadi isi kantong kita seperti apa? Nah, kalau misalnya kantongnya tipis-tipis ya kita cukup yang ringan-ringan aja, ya kan? Ya, nggak usah yang mahal-mahal lah. Kemudian yang Ya. keempat apalagi? Tentunya dengan cukup berolahraga. Olahraga ini sangat bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini untuk merangsang sistem kekebalan yang ada di dalam tubuh, dan ini juga memungkinkan kita untuk menghadapi stres itu tadi. Ya, dalam hal orang yang lanjut usia ini dapat menyelesaikan jenis olahraga yang dikuasainya. Ya, kalau orang yang sudah senior, orang yang sudah lanjut usia, dia tidak biasa main gym atau misalnya beban berat, barbelan ya jangan. Itu nanti malah bisa rusak otot-ototnya atau mungkin bisa patah itunya. Jadi yang sesuai dengan kondisi lah ya. Jadi misalnya jalan pelan, jogging ya kan, yang dikuasainya. Kemudian yang selanjutnya kelima ini dengan makan cukup gizi yang berimbang. Ya ini penting untuk mengontrol apa-apa saja yang dikonsumsi saat senior atau masa tua ini. Karena semua yang kita makan ini dapat memunculkan resiko penyakit baik yang tidak serius maupun yang serius. Jadi agar terhindar dari berbagai penyakit degeneratif yang penuaan ini di masa tua sebaiknya mengkonsumsi makanan yang dipenuhi dengan nutrisi. Nah, sahabat-sahabat mitra JIC dan Bang Tipo yang saya sayangi, yang selanjutnya yang keenam ini tentunya dekat dengan sang holik, dengan sang pencipta. Kenapa? Ketenangan batin ini adalah merupakan suatu kunci. Jadi kunci bahagia di saat menjadi masa tua atau senior. Dengan semakin mendekatkan diri kepada yang di atas, maka hati pun akan semakin tenang meski dipenuhi dengan cobaan-cobaan di hari tua atau di masa senior. Nah, itu tadi adalah merupakan kiat-kiat dari cara-cara menghadapi di masa senior atau masa tua, Bang Dipo. Iya. Ya, bisa kita lanjutkan lagi ya, Bang Dipo ya? Boleh silakan. Ya. Silakan Pak Eko. Ya. Nah, ini ada suatu penelitian yang sangat luar biasa ya. Penelitiannya sangat menarik ya. Jadi penelitian-penelitian ini telah dilakukan di luar negeri, ya kan? Dan kemudian di dalam negeri di Indonesia pun juga telah mengadakan penelitian-penelitian tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Dr. Larson, ya kan? Ini sekitar tahun 2000, Dr. Larson itu mengadakan suatu penelitian. Jadi penelitian yang dilakukan terhadap para senior, terhadap para orang yang sudah tua, ini beliau menulis tentang penelitian bahwasanya adakah pengaruh religi dan pengamalan keagamaan terhadap kesehatan fisik maupun mental pada orang yang sudah lanjut usia atau senior tadi. Dari penelitian itu disimpulkan. Yang pertama adalah bahwasanya lansia yang non-religius, jadi orang-orang senior yang kedekatannya dengan Allah, dengan Tuhan itu
jauh, ini ternyata angka kematiannya ini 2 kali lebih besar daripada lansia yang religi spiritualnya itu bagus. Jadi itu dalam tanda kutip ada 2 perbedaan ya. Jadi senior atau lansia yang kegiatan religiusnya itu bagus, ya kan? Itu ternyata dibandingkan dengan lansia yang non religius yang lebih cepat meninggalnya itu adalah lansia-lansia senior-senior yang religiusnya minim. Itu penelitian yang pertama. Kemudian Dr. Larson juga mengatakan dari hasil tersebut bahwasanya lansia atau senior yang religius penyembuhan penyakitnya itu ternyata lebih cepat dibanding daripada lansia yang non religius. Artinya apa, Bang Dipo? Bahwasanya senior-senior lansia-lansia yang dalam kondisi dirawat di rumah sakit, misalnya sedang sakit di rumah, itu ternyata penyembuhannya lebih cepat dibandingkan dengan lansia atau senior-senior yang agamanya kurang atau jauh. Nah, lanjutnya apa lagi? Senior atau lansia yang religius ini ternyata lebih kebal dan lebih tenang dalam menghadapi operasi daripada lansia yang non religius. Nah, kalau kita lihat di rumah sakit ini ya, di beberapa rumah sakit ini, para senior-senior ya kan, orang yang sudah tua ini dirawat di rumah sakit, itu manakala sedang menghadapi operasi, mau dioperasi, ternyata yang religinya, pemahaman agama atau di dalam implementasi religinya ini bagus, itu dia lebih tenang di dalam menghadapi operasi dibandingkan dengan yang tidak. Kemudian lansia yang religius, senior yang religius, ini ternyata Bang Dipo lebih tabah, kemudian lebih kuat dan lebih mampu mengatasi stres daripada lansia-lansia yang non religius, sehingga gangguan mental dan emosionalnya ini jauh lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, lansia yang religiusnya itu biasanya lebih tenang dan tabah menghadapi saat-saat terakhir di dalam menghadapi kematian dibanding dengan yang lansia non religius. Jadi saat menghadapi akhir-akhir kematian, orang-orang yang dengan agamanya, religinya bagus, itu lebih tenang dibandingkan dengan yang tidak. Ini ternyata diteliti oleh Dr. Larson. Tadi orang luar negeri aja sampai meneliti sebegitu jauhnya. Nah, kemudian ini seorang ahli yang bernama Dr. House, Robin dan Metzner, ini sekitar tahun 1984-an lah. Ini juga mendalami studi, jadi mempelajari selama 8 sampai 10 tahun, Bang Dipo, terhadap 2.700 orang. Ya ini tentang pengaruh religius, ya ini sholat, zikir, dan doa terhadap kematian. Jadi pengaruh religi, sholat, zikir, doa terhadap kematian itu hasilnya bagaimana sih? Nah, sahabat-sahabat mitra JIC yang saya sayangi, ternyata dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. House, Robbins, dan Metzner, ini meneliti tentang pengaruh religi, sholat, zikir, doa terhadap kematian, ini dilakukan 2.700 sampel, hasilnya itu menunjukkan bahwasanya bahwa mereka yang rajin menjalankan ibadah, berdoa, berzikir, angka kematiannya, ya kan saya garis bawain, angka kematiannya ternyata jauh lebih rendah dibanding dengan mereka yang tidak pernah menjalankan ibadah
berdoa, dan berzikir. Nah, ini juga dikutip juga oleh psikiater kita, oleh Bapak Profesor Dr. Dadang Hawari ya, di dalam integrasi agama dan pelayanan medik sekitar tahun 2008. Nah, kemudian penelitian-penelitian lain apalagi Bang Tipo? Nah, ini ada juga penelitian yang dilakukan oleh Dr. Zuckerman, KAS. Ini sekitar tahun 84 juga, bahwasanya studi tentang pengaruh religi, sholat zikir, dan doa terhadap kematian, itu hasilnya juga menunjukkan bahwasanya para lansia yang religius, yang ibadahnya kuat, ya senior yang ibadahnya itu bagus, itu banyak berdoa dan berzikir, ternyata usianya jauh lebih panjang. Jadi usianya jauh lebih panjang, dan para senior lansia yang tidak menjalankan ibadah, sholat, zikir, dan doa itu tadi, ternyata angka kematiannya 2 kali lebih besar dibanding dengan mereka yang rajin beribadah, berzikir, dan berdoa. Nah, ini juga pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya seseorang lelaki ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manusia yang bagaimanakah yang paling baik? Rasulullah itu menjawab, orang yang panjang usianya dan bagus perilaku kelakuannya. Lalu manusia manakah yang paling jahat? Rasulullah menjawab, orang yang panjang usianya dan jahat pula perbuatannya atau perilakunya. Itu Bang Ripo. Jadi sahabat-sahabat mitra JIC, mari kita semua sama-sama jadikan masa yang sudah tua ini, bagi yang sudah tua ya tentunya ya, untuk menjadi lebih bermakna dan agar lebih bahagia. Menjadi tua dan berumur panjang itu adalah anugerah yang tak terhingga dari Tuhan, yang seharusnya dinikmatin dan bisa kita syukuri. Dan bagaimana kalau kita sakit? Maka segeralah berobat. Innallaha lam yungzil da'an ila angzalalahu syifaan fatadawau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan menurunkan pula obatnya, maka berobatlah. Itu hadis riwayat Nasai. Nah, demikian Bang Dipo, Ya. bincang-bincang di pagi hari ini, dan sahabat-sahabat mitra JIC yang kami sayangi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, Pak Eko Yulianto. Tadi saya betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Eko Yulianto, bagaimana seharusnya sebagai kita gitu ya di masa tua ini sebenarnya bukan untuk orang tua saja berarti ya Pak Eko, sebenarnya buat umum, tapi memang orang tua sangat rentan sekali kepada masalah-masalah yang terjadi. Tadi sudah diberikan tips oleh Pak Eko mengenai mulai dari bagaimana cara mengolah hidup dengan sehat, kemudian menghindari stres, istirahat yang cukup, atau bahkan rekreasi pun itu menjadi satu hal yang amat penting ya Pak ya. Kemudian juga makanan bergizi, makan bergizi dan seimbang, dan terakhir tadi penjelasan yang begitu luar biasa berkaitan dengan keterangan batin kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di masa tua harus betul-betul lebih dekat dengan Allah. Bahkan menurut survei membuktikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, bahwa dengan kita dekat kepada Allah ini dapat lebih memberikan keterangan bagi jiwa dan raga kita, kemudian juga lebih tenang, lebih tadi masalah-masalah yang terjadi biasanya kita hindari gitu ya. Nah, Pak Eko boleh bertanya nggak Bang Dipo mengenai di masa tua? Nah, boleh. Iya. Jadi ini untuk gender itu apakah ada pengaruh gitu Pak Eko mengenai masa tua gitu? Biasanya kalau misalnya ibu-ibu mungkin lebih emosinya lebih tinggi, atau bapak-bapak
emosinya lebih atau lebih tinggi daripada ibu-ibu. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa tuh Pak? Ya, Menghindari emosi tadi. baik. Yang ya, baik. Yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah emosi, stresor itu munculnya bisa dari berbagai macam ya. Ya. Jadi emosi itu stresornya bisa dari pekerjaan, kemudian yang kedua dari sakit yang berkepanjangan atau sakit yang tidak sembuh-sembuh, kemudian bisa juga dari faktor pendidikan, kemudian ekonomi, keuangan terbatas, kemudian masalah perkawinan, atau mungkin bisa juga dari bencana alam. Nah, orang-orang yang rentan terhadap emosi atau stres ini kan biasanya tipikal-tipikalnya biasanya selalu ambisius, agresif, kemudian kurang sabar ya. Jadi kurang sabar itu kalau diistilahkan dalam agama itu yang disebut dengan nafsu amarroh ya. Karena kalau dalam psikologi itu disebut dengan impulsif. Impulsif itu orang yang mudah kena rangsang, mudah tersinggung, sehingga tidak sabaran. Kemudian yang orang yang bekerja yang tidak mengenal waktu, workaholic, bekerja secara terus-menerus, kemudian kaku terhadap waktu, dan biasanya ini kalau berlibur ini kiranya selalu mikirin pekerjaan aja. Jadi orang lagi enak-enak berlibur, ya kan, mau santai kok mikirnya malah pekerjaan-pekerjaan terus. Nah, ini untuk itu penanganannya ada beberapa hal, ya kan. Jadi untuk mengendalikan emosi-emosi itu tersebut, tentunya yang pertama adalah mengalihkan energi, ya kan, dengan cara berolahraga. Ya, orang memarah olahraga. Mungkin kalau dalam istilah kita ambil dari agama, itu untuk mengendalikan emosi itu dengan cara berwudu ya, atau misalnya dari berdiri posisinya ini diteliti juga dengan psikologi, orang yang berdiri itu kan biasanya emosinya jauh lebih tinggi ya, ini dipersilahkan untuk duduk ya kan, duduk nggak bisa kemudian berbaring nggak bisa kemudian kalau bisa berwudulah. Nah, penanganan secara psikologi dan medis lain ini dengan cara berolahraga, kemudian liburan. Nah, meditasi kalau orang asing, Bang Dipo. Meditasi orang asing. Kalau secara orang Islam, yaitu dengan cara banyak mendekatkan diri pada Allah, dengan cara berzikir, sholat, dan sebagainya. Kemudian apa? Banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Itu adalah cara penanganan untuk mengurangi yang namanya emosi, dan selalu bahagia dan selalu senyum. Orang yang senyum, bahagia itu menimbulkan energi-energi yang positif, Bang Dipo. Jadi energinya positif, makanya dia selalu bahagia, mendapatkan keberkahan. Ya, ini berbeda dengan orang yang tidak selalu bahagia, Bang Dipo. Demikian, Bang Dipo. Iya, baik. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Eko, jadi memang problem-problem di usia lansia itu memang cukup banyak ya Pak Eko ya. Makanya tadi sudah disampaikan beberapa tips ini yang berkaitan dengan bagaimana cara kita sebagai orang tua, sebagai anak juga harus mengerti bagaimana psikolog dari orang tua itu sendiri. Mungkin terakhir Pak Eko mengenai terapi gitu, terapi para lansia agar selalu bahagia, selalu sehat, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko. Secara psikolog itu ada nggak Pak Eko yang bisa kita lakukan gitu di rumah gitu, agar orang tua kita tuh tetap bahagia, tetap senyum gitu? Ya, selain tadi Bang Dipo dan sahabat-sahabat mitra JC yang saya sayangi, ya. Selain kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini kegiatan-kegiatan spiritual, ini ada yang namanya rumus HAM. HAM itu artinya bukan singkatan dari hak asasi manusia, bukan Bang Dimpo. Ya bukan, tetapi banyak menjalin hubungan antar manusia.
Hubungan Jadi antar manusia. kegiatan-kegiatan, iya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para yang senior ini artinya perbanyaklah silaturahim, perbanyaklah HAM tadi, hubungan antar manusia. Dengan banyak HAM, hubungan antar manusia, silaturahim, itu semakin banyak teman, ya kan, itu akan mengendurkan beberapa hormon-hormon saraf-saraf yang menyebabkan dia peningkatan emosinya itu menjadi rendah. Ini adalah tipe-tipenya, tip-tipnya untuk melakukan hal tersebut. Jadi dengan memperbanyak silaturahim tadi, Bang Tipo. Nah, kemudian ada tips jitunya apa gitu kan? Tips jitunya ya bisa nanti datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, ya kan, di Gria Gading itu, bahwasanya orang-orang yang senior lanjut usia nanti ada treatment atau terapi-terapi khusus yang akan bisa kita berikan ya. Di Sukapura juga ada namanya MSC ya, yang untuk MSC, perkumpulan Muhammadiyah Senior Club. Club. Kemudian ya, betul. Kemudian ada juga klinik psikologi ya, klinik psikologi, dan nanti akan dikembangkan lagi menjadi klinik coaching ya. Jadi untuk yang senior ini nanti bisa kita treatment terapi dengan menggunakan hipnoterapi, Bang Tipo. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Eko Yulianto yang tentunya sudah banyak memberikan pesan-pesan kepada kita semua. Tadi pesan-pesan tadi sebenarnya bukan hanya untuk lansia saja ya Pak ya. Ini betul-betul kita harus untuk kita semua, tapi memang terkhusus ini untuk lansia karena memang masalah-masalah yang terjadi itu biasanya sering terjadi di usia-usia tua gitu, usia-usia lanjut ya. Tapi alangkah baiknya betul-betul kita terus jaga bagaimana kita harus lebih dekat kepada Allah. Kemudian tadi sudah dijelaskan menghindari stres, istirahat yang cukup, makan bergizi dan berimbang gitu ya. Pak Eko, terakhir sebagai kesimpulan apa yang ingin disampaikan untuk mitra JC yang saat ini mendengarkan siaran kita di Radio JC? Baik, terakhir sahabat-sahabat mitra JIC, persiapkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, senantiasa selalu berpikiran positif, banyak-banyak senyum, ya kan? Karena senyum itu akan mendatangkan kebahagiaan. Untuk itu selalulah berbahagia walaupun dalam kondisi apapun, tetap selalu bahagia yang akan menimbulkan energi-energi yang positif. Untuk itu selalu salam bahagia dan selalu berpositif thinking. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Eko Yulianto selaku Direktur SDI Bindatra, Bapak Eko Yulianto SPSI, MKM, CI, CTN, NLP, CHMP yang sudah banyak memberikan masukan kepada kita semua mitra JC, terutama untuk para orang tua kita, terkhusus untuk mereka yang saat ini sudah usia lanjut. Pesan-pesan tadi ataupun tips-tips tadi mudah-mudahan bisa menjadi satu penyemangat agar hidup kita lebih sehat lagi, lebih terarah lagi. Yang pasti sebagai kita umat muslim harus senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita dekat dengan Allah, insya Allah segala masalah akan segera hilang dan lebih tenang dalam menghadapinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Yulianto, salah satu direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang sudah bergabung hari ini. Dan mitra JC, kami informasikan bahwa Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura juga punya program MSC, Muhammadiyah Senior Club. Untuk mitra yang ingin ikut, silakan langsung aja hadir ya di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Untuk informasinya langsung tanya di bagian informasi. Dan untuk lain-lain, pelayanan kesehatan dan lain-lain, insya Allah buka 24 jam pastinya, UGD dan klinik yang ada di tertera situ. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube RSIJ Sukapura, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Humas RSIJ Sukapura. Di situ
tertera beberapa jadwal dokter dan dokter-dokter yang ada di Sukapura. Ya, untuk informasi lengkapnya di Jalan Tipal Cakung nomor 5 Sukapura, Jakarta Utara. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Eko Yulianto. Salam buat semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita sehat. Ya Pak ya, selalu Amin. selalu bahagia dan mudah-mudahan kita selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Saatnya Bang Dipo Usman mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.